langsung kita gaskan, ramaikan kembali Survivor. Jangan lupa sekali lagi tombol like-nya kita gaskan, pencet rame-rame, dan kita tembuskan target-targetnya. Dan sekarang pesawat sudah mulai hadir nih ya, dari sekitaran Lambermill menuju ke arah kuari pertengahan Marble Works, yang mana ini tidak terbagi cukup rata nih Bigan. Iya, agak sedikit condong ke arah bawah, memaksa untuk tim OBS kali ini harus menghadapi EVOS Immortal terlebih dahulu, yang notabene mereka ngedropnya udah tetap di area force gitu. Areanya begitu terbuka, komponnya juga nggak terlalu banyak, tapi senjata bertebaran di mana-mana, memaksa seorang Mans kali ini bertahan dengan satu buah global saja, nggak bisa masuk ke arah dalam, nggak bisa ngambil senjata, dan posisinya cukup terkunci kali ini. Mans bergerak menuju ke arah satu rekannya, coba regroup terlebih dahulu dan harus mencari informasi yang pasti keberadaan dari tim obesnya ada di arah mana. Kalau misalkan mereka nggak mau fight, mereka bisa cabut dari sekarang juga. Dan ini dia keputusan dari tim EVOS Immortal untuk naik menuju ke arah atas, sementara tim Eko Ronin sudah mulai melakukan fight. Satu takedown diberikan oleh seorang Junior M24-nya, aib yang sangat luar biasa. Sementara follow up dari teman-temannya sudah mulai terlihat naik menuju ke arah atas untuk melakukan reviving. Ada Sipit juga sudah mulai melakukan flanking, membelah lautan dari sebelah kiri, memberikan tembakan, belum trending juga dan masih bisa diselamatkan, tapi malah Junnya terkena knockdown. Balas kali ini belum bisa di revive, nggak ada global, berhasil di follow up oleh seorang Kocel dengan courtnya, headshot yang diberikan. Kocel masih bisa untuk berlari ke arah dalam, mendekat kembali ke arah satu player yang tersisa dari offline team yang melemparkan sebuah granat, satu buah flash freeze di area pojokan, dicari jempol kakinya, nggak kelihatan, langsung dimasukin sama Kocel ke dalam, ketembak juga dan headshot diberikan. Offline team tumbang di posisi ke-12 dan lagi-lagi Eko Ronin yang bisa unggul di early fight-nya. Aduh, sangat-sangat menguntungkan pastinya, tapi kita tahan dulu. Kali ini bakal ada pertempuran di sisi lainnya, di mana dua anggota dari era PSO harus kandas, ternyata terpick up oleh kawan-kawan dari era PBM Bocah. Kalau kita ngebahas offline team yang berhasil diratakan sama Eko Ronin, itu semua berkat gaya permainan dari Eko Ronin yang menurutku bagus banget. Mereka sadar satu kompon rumah kuning ini terlalu sempit kalau semuanya main di dalam. Mereka tarik keluar dua orang untuk berdansa di luar. Memang satu orang atau satu anggota dari Eko Ronin sempat terpick off, tapi balasannya adalah di dalam rumah itu berhasil didapetin juga dua orang dari offline team. Setelah dua orang offline team tumbang, yang satu mau tidak mau harus bermain di atas, sedangkan yang satu harus keluar. Pada saat yang satu itu keluar, itu dimakan juga sama temen yang coba nungguin di area luar. Akhirnya Eko Ronin unggul 3 orang gitu kan, dan itu membuat offline team tidak bakal bisa berbuat banyak walaupun coba untuk sembunyi di area pojokan. Tapi karena pergerakannya sudah terbaca, sudah pasti gak bakalan ada momentum yang bisa diubah. So ini dia untuk hasil sementara di 2 match yang sudah kita jalankan, yang mana kalau kita perhatikan juga sudah ada Jet Capital, Hagia dan juga EVOS Immortal yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3. Ada no counter juga kali ini, tapi poinnya nggak terlalu jauh. Eko Ronin masih memiliki kesempatan, bahkan kalau kita lihat sampai tim ke-9, gue rasa ini masih tetap bisa mendominasi nantinya ya. Betul sekali, masih sangat-sangat terbuka kalau ngomongin soal chance atau kesempatan. Jet Capital lagi masih belum kesusul karena mungkin di placement keempat dengan poin eliminasi yang sudah mereka kantongin juga Buya di game pertama ngebuat mereka masih cukup kuat berada di arah atas, sementara EVOS Immortal dengan satu kali Buya aja nggak cukup juga gitu loh untuk langsung naik ke arah posisi pertamanya, karena di game sebelumnya mereka harus tusun. Ini harus punya usaha yang lebih keras lagi untuk EVOS Immortal kalau misalkan mereka mau nyalip posisi dari Jet Capital Hagia. Tapi Jet Capital Hagia pun bakal bertahan sekuat mungkin dengan tipikal mereka yang selalu masuk tiba-tiba di area late game-nya. Tapi ini dia, ngomongin soal late game, ternyata Jet Capital Hagia sudah bertemu dengan lawannya dan akan melakukan team fight di early game kali ini. Dava harus ditumbangkan. Rogak dari sebelah kiri melihat satu orang lawannya jump shoot yang di udara, sangat indah sekali, berhasil untuk membalaskan takedown. 1-1, sementara Fleece berada di pertahanan lawan sendirian. Dia tidak ada follow up dari kedua temannya, terlalu berani pergerakannya, komunikasinya agak sedikit buyar dari Jet Capital Hagia. Sementara satu orang akan ditugaskan untuk melakukan reviving terlebih dahulu ke arah Dava, satu orang, dan Rogak juga sendirian. Kenapa di luar? Kenapa tidak bergerak bersama-sama? Ini Ruji, jangan melepaskan tembakan dan
tergila menyusul Dava. Harus kumpul dulu berdua, tapi kita beralih sisi kejauhan. Ternyata terjadi pertempuran juga antara Counter dan juga PSO. Counter sadar betul bahwa di bawah ini ada anggota dari tim lain yang coba untuk membangkitkan temannya lewat vending machine dan udah mulai kebaca juga. Kali ini dari seorang Samlong masih coba mengeker, mengintai saja, belum mengeluarkan suara-suara tembakan karena memang masih belum ada vision yang begitu jelas. Bahkan kali ini satu anggota dari PSO pun langsung coba bersembunyi di dalam satu rumah. Counter tidak boleh terlalu lama untuk ngebuang-buang waktu, tapi kita beralih ke sisi lain, di mana tadi Edan juga sempat mengambil ke arah 2 anggota atau bahkan 3 dari arah Jet Capital Agia ya. Sayang sekali dari seorang Rogak tadi bermain di sisi luar, terjebak 2 arah, depan belakang ada lawan gitu kan, dengan resort wall yang sama sekali tidak ada, membuat dirinya pun harus tumbang tanpa perlawanan. Tapi bagusnya adalah Rogak ini menjadi pengalih perhatian untuk satu anggota dari Jet Capital Agia gitu kan. Dengan adanya Rogak yang ibaratnya numbalin dirinya, satu anggota lainnya masih full resource, terus bisa nyusul seorang Dava juga, yang nantinya mungkin Dava bakal coba dibagi 2 resource-nya dan bisa bangkitin teman-temannya lagi. Daripada nyisain Dava sendirian, lebih baik 2 orang nih, yang mana satu orangnya ini nanti udah full resource juga gitu kan. Iya, ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi untuk Jet Capital Agia. Tapi kali ini di area bagian ujung dari Moat House, Samlong NT masih bergerak, masih menari-nari di area luaran rumah. Terlihat satu orang dari Persis Esports coba di jump shoot dari arah jendela, nggak masuk rupanya tembakannya. Wah, sulit sekali. Samlongnya sudah mulai masuk dengan M1012-nya berhasil ditumbangkan satu player dari Persis Esports. Bergerak kembali ke arah luar, tapi Samlongnya ditumbangkan. Sementara Setot masih berputar terkena dan juga pula di awal. Kayak mana ceritanya ini? Menyisakan Imek sendirian yang sepertinya dia akan menjauh saja, kehilangan beberapa detik momentumnya gara-gara ada Krono itu. Gila, ini Limbong udah ngebuktiin kelasnya ya, 1 lawan 2 di tempat yang begitu sempit. Memang dari seorang Moons masuk sendirian, berhasil coba ditumbangkan, tapi Limbong dengan ketenangannya, apalagi dengan senjata UMP yang kita tahu bakal cukup mumpuni dari fire rate-nya di jarak dekat, itu berhasil dimanfaatkan dengan cukup baik. Limbong dapetin 2 counter, kali ini harus kehilangan 2 anggotanya, dan gua rasa 2 anggota lainnya masih bisa bermain dengan cukup sabar juga. Tapi kita beralih, ternyata ada yang bertempur. EVOS Immortal, Pobles kali ini bakal coba saling tembak di area open field, yang mana udah ada Glue juga yang bakal coba di pop up, tapi serangan 2 arah dari EVOS kali ini bakal coba dimainkan. Hati-hati, udah ada mobil juga yang bakal lewat sana sini demi mencari target untuk ditabrak, tapi anggota Pobles bakal coba menyebar terlebih dahulu, coba untuk memainkan labirin Glue yang sudah mulai dibuat. Satu tembakan masuk ke arah serang Street cukup banyak, tapi satu jump ternyata ada seorang Mans juga di sana. Maksud gua Ras di sana yang mulai dapetin satu anggota, langsung masuk ke area bawah di mana Hawk sudah mulai terlihat. Langsung ada Skyler juga, sudah pasti nggak bakal dikasih nafas 2. Anggota dari Pobles pun sudah mulai kandas kali ini, Bigan. Yap, di arah lain ada VR Avenger yang harus pulang di posisi ke-11. Dan ini dia, EVOS Immortal. Satu pertemuan yang tertunda di area Force berkat kesabaran mereka juga. Mereka nggak mau early fight di area Force-nya. Mereka berhasil mengantongi 3 player dari tim OB. Sementara di arah belakang ada 1 player dari Persis Esports yang mungkin bakal beli-beli di sana, belanja resource juga. Dan somehow beberapa player dari tim OBS juga berhasil untuk dihidupkan kembali. Dan Tuararnine menjadi makanan selanjutnya untuk seorang Street, bakal terending dan menjadi bekal yang cukup penting untuk EVOS Immortal masuk menuju ke arah late gamenya. Sementara untuk Predator dari player sendiri ada Sabo dari tim MLS Esports dengan 6 poin eliminasinya untuk game sebelumnya. Yang satu hal yang mesti kita bahas adalah gimana caranya EVOS Immortal mereka masih bisa bertahan di area luaran yang open field tersebut dan berhasil nahan pergerakan dari tim OBS. Ngebaca pergerakan tim OBS-nya bakal gerak ke arah situ di menit keberapa. Itu adalah satu game sense yang nggak bisa semua orang atau bahkan nggak bisa semua tim fahamin kadang-kadang, karena kita kayak ngebaca arah rotasi orang, kita ngebaca menit keberapa timingnya orang untuk bisa masuk ke dalam zona, dan kita datang di sana duluan untuk ngekat rotasi dari musuh yang sebetulnya tadi ketemu di early game tapi di cutnya di mid
mid game dan somehow UNB Populous pun harus eliminasi di posisi ke-10. Aduh, sayang sekali. Tapi kalau kita lihat ternyata di sisi lain, Brasilia kali ini ada satu player yang terkat juga posisinya oleh kawan-kawan dari RMLS dan mendapatkan satu free kill juga. Tapi Jet Capital lagi ya, entah apa yang terjadi, mereka bertemu dengan no counter sehingga harus kandas di posisi ke-9. Dan ini menjadi info yang sangat-sangat bagus untuk tim-tim lainnya gitu kan, supaya bisa mengejar ketertinggalan mereka, mengingat sang pemuncak klasmen sedang terjatuh untuk di match kali ini. Oke, kita tahan dulu. Ada yang coba untuk bermain pinggiran kali ini. Kawan-kawan dari arah bocil, hati-hati karena di area depan tidak jauh dari mereka ada Ekoronin yang siap menyambut jika mendengar suara tembakan. Apalagi di sisi kanan juga ada Edan Esports. Artinya dari bocil kalau sampai terdengar suara tembakan bakal diapit sama dua tim sekaligus. Tapi ternyata no counter coba untuk bermain secara terpisah, coba untuk melebarkan sayapnya, justru harus terculik satu persatu dan justru tidak mendapatkan apapun sama sekali gitu kan. Itu dia. Jadi strateginya malah jadi makan buat diri sendiri ya, senjata makan tuan ya nggak sih? Betul. Istilahnya yang kayak gitu, dan udah sebetulnya udah jadi satu line terlambat juga kalau misalkan di menit ke-11 atau di zona yang sudah mulai mengecil lu baru ngelakuin split push. Tapi itu nggak apa ya, nggak bisa kita salahkan juga karena posisi dari tim no counternya itu sendiri, mereka baru hidup beberapa playernya dan beberapa playernya butuh resource tambahan kan, reset lagi resource-nya ya, nggak mau mungkin mereka melakukan itu secara terpaksa, dan sayangnya ketika melakukan split yang terlalu jauh mereka malah bertemu dengan tim yang lain seperti MLS dan juga ada beberapa tim lain yang tadi nge-punish player dari tim no counter itu sendiri. Dan kita sebetulnya belum ngelihat Jet Capital Hagia udah mati belum sih? Udah. Udah. Berada peringkat ke-9 tadi. Sama no counter. No counter kan nyebar nih ya. Semuanya nyebar. Yang satu nemuin Jet Capital lagi, yang satu nemuin MLS gitu kan. Oh iya, Jet yang tadi di Lumber Mill di bawah ya, yang perang sama Edan, lupa. Padahal mereka pemencak klasmen dan ini bakal jadi kabar buruk buat mereka. Kabar buruknya adalah mereka harus tusun di posisi sekitar 10 atau 9 dan saingan terberat mereka adalah EVOS Immortal. Sampai di menit ke-12, bahkan buruk-buruknya di hashtag 8 ini masih survive dan poin kill dari EVOS Immortal cukup banyak. Otomatis di game keempat nanti current standingnya EVOS Immortal bisa aja di posisi pertama ataupun tim yang lain yang bakal nyusul dan Jet Capitalnya bakal turun. Ya, keadaannya. Betul. Itu bakal jadi makin menarik lagi ya untuk kita saksikan karena akhirnya pembagian poin kali ini udah mulai kerasa nih, udah mulai terbentuk juga. 1 sampai 6-nya gua rasa bakal ketat banget dan kalau kita perhatikan juga udah terjadi beberapa tembakan yang bakal coba dibuka di mana Samlong posisinya udah mulai terbaca, harus bersembunyi di dalam satu mobil hancur yang mana itu bakal menjadi area pertahanan terakhirnya. Itu nggak bagus sebenarnya, tapi Samlong diselamatkan dengan adanya zona. Kawan-kawan dari Eden nggak bisa fokus ke arah Samlong terus-menerus. Dia harus membagi posisinya ke sisi kiri dan benar aja dari seorang benjol udah harus terpick off. Kenapa nih? Dari Eden harus pindah visionnya gitu kan? Karena zonanya tuh mental ke kiri. Kalau dia fokus ke kanan terus ngejar satu player dari no counter, mereka bakal kehilangan momentum untuk bisa masuk dalam next zone-nya gitu Nah kan? ini momentum yang bisa dimanfaatkan oleh tim Edan itu sendiri ketika di arah dalamnya sedang pecah fight dan mereka dengar mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini waktu yang tepat untuk tim Edan, tapi pertempuran di area sentral kali ini sudah mulai pecah kocel. Berhasil untuk mendapatkan satu takedownnya, 9 kill di tangan mereka. Di arah belakang juga ada Mazza, kita melihat cukup sulit, cukup terpanis. MP40 yang tersisa tidak bisa membawa pertahanan dari tim bocil kematian survive untuk masuk ke arah late game-nya. Dan kita lihat pergerakan dari tim Medan Esports sudah mulai terlihat untuk masuk menuju ke arah sentral, dan adanya vehicle yang dilakukan ini membantu mereka bergerak lebih cepat lagi, tapi fight-nya tidak akan bisa dihindari di arah belakang. Ketika mereka meninggalkan pergerakan dari seorang Samlong, malah Samlongnya nyulik satu player dari tim Edan yang membuat mereka kehilangan satu player sebelum fight dengan Eko Ronin. Sial jadi 4 lawan 3, tapi Olian masih tetap bisa mendapatkan satu orang jam. Ternyata berhasil coba dijatuhkan. Danis bakal coba datang berdua dekat, tapi harus terculik juga. Di sisi lain Sipi dapetin satu orang pelang juga. Danis yang masih tering knockdown. Ada Kocel kali ini yang datang memberikan bala bantuan. Tapi lo lihat itu dia
Double hand gun dari serang sipit menutup itu semua. Edan harus rata di posisi ke-6 Blibigan. Dan yang selamat adalah no counter, masih survive satu playernya. Betul. Si Samlong di arah belakang dan posisinya masih belum ketahuan sih harusnya. Dan kabar buruknya semakin buruk buat Jet Capital lagi adalah Eko-nya udah kill banyak, bisa kesusul dan sekarang yang lagi saingan bener-bener saingan di papan atas ada Eko Ronin dan juga EVOS Immortal. Sementara dari tim PBM yang sebetulnya masih ada di posisi bagian bawah ini juga jadi satu chance yang cukup baik buat mereka untuk bisa secure mungkin ya nanti secara current standingnya ada di posisi naik ke posisi ke-6 lah mungkin ya. Betul. Kalau emang targetnya masih terlalu jauh, kejar dulu aja posisi 6-nya. Yang Karena deket-deket. rangkaian match-nya juga masih banyak gitu Betul. kan. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan. Tapi kalau kita perhatikan dengan 9 poin eliminasi yang dimiliki sama EVOS, sudah jelas ini bakal menyalip current standing sementara. Tapi kalau kita perhatikan juga dari satu orang Mansu memasak satu granat coba dilempar. Kali ini dapetin satu di sana. Satu anggota dari Jepret. PBM bakal dikandaskan. Satu lemparan lagi masih coba dimasak dan Jepret. coba untuk mengejar siapapun. Memang terkena, tapi kali ini tidak membuahkan hasil yang cukup bagus. Hati-hati, dan ternyata masih bisa sembunyi di balik tembok. Apalagi kalau gue lihat 5 tim tersisa dengan 14 orang bermain di area sentral. Kali ini bakal cukup santai, tapi Street harus terculik sama seorang sipit Blibigan. Masih bisa untuk di touch lagi, masih bisa untuk diselamatkan. Dia no counter pada akhirnya tumbang juga setelah dia berhasil dapetin satu knockdown. Tapi Jujun masih bisa untuk melihat ke arah belakang. Persis Esports sudah terpulangkan ke arah lobby. PBM juga sangat kesulitan di area pertengahan antar dua tim ini. Jujun masih melepaskan tembakan juga menuju ke arah atas, sementara zonanya menarik tim Eko Ronin untuk turun menuju ke arah bawah. Sipitnya ter-take down dengan zona yang sudah sangat-sangat menyakitkan. Satu flash free sudah dilemparkan juga. Sementara kita melihat ada Mars berhasil merumbangkan 2 orang, bahkan kocalnya sudah terending. BBM bakal sangat sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena dia harus melewati zona terlebih dahulu. Beberapa flashbang, beberapa granat sudah mulai dilemparkan dan sudah mulai tergigis juga habis. Sementara Mansi garis pertahanan terdepan dari EVOS Immortal berhasil untuk mendapatkan satu knockdown ke arah tim Eko Ronin. Jujun masih ada satu keluar, tetapi Eko Ronin harus tereliminasi di posisi ketiga, tidak rela memberikan poin kill terhadap tim EVOS Immortal. Tapi match kali ini dari PBM masih bisa sempat melawan, tetapi ini menjadi buaya kedua untuk EVOS Immortal. EVOS Immortal mampu mendapatkan buaya secara berturut-turut kali ini. Luar biasa. Dan buat kalian para survivor yang nonton hampir menyentuh 5.000, tapi tombol like baru